Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi nazzala al-Qur'ana lin-nasi ajma'in tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, kita pernah membahas ciri-ciri dari negara terkemuka di dunia yang bisa menjadi pemimpin dunia, yang menentukan dunia akan menjadi seperti apa, adalah memiliki ideologi sebagaimana yang pernah kita singgung. Selain itu juga dia memiliki kebijakan atau agenda politik luar negeri yang tegas, yang clear, jelas, dan juga detail atas seluruh hubungan dengan negara-negara di seluruh dunia. Lalu muncul pertanyaan, apakah Islam memiliki dan atau telah menentukan agenda politik luar negeri yang harus dijalankan oleh institusi negaranya, yang harus dipraktekkan oleh para penguasa muslim, yang akan dijadikan dasar untuk membina relasi atau hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia? Apakah kaum muslim memilih untuk didominasi, ataukah sebaliknya memilih untuk mendominasi bangsa-bangsa lain? Apabila Islam yang merupakan mabda atau prinsip-prinsip dan ideologi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memang diturunkan dan dimaksudkan untuk memelihara, memanage dan menjaga urusan-urusan manusia yang bisa memberikan kedamaian, keadilan, dan petunjuk bagi setiap orang, maka apakah Islam telah menetapkan kebijakan politik luar negeri yang menjadi standar hubungan dengan umat-umat lain? Jika umat Rasulullah SAW diciptakan untuk menjadi pengawas seluruh umat manusia dan bertanggung jawab atas segala urusannya, maka apakah akidah Islam telah menetapkan suatu kebijakan politik luar negeri? Jika umat Islam merupakan satu kesatuan di antara umat-umat yang ada di dunia, lalu bagaimana bentuk hubungannya antar umat Islam dengan bangsa-bangsa lain? Itu adalah berbagai pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan. Maka jawabannya adalah yang menentukan agenda politik luar negeri antara institusi negara Islam, antara bangsa kaum muslim dengan umat-umat lain, bangsa-bangsa selain Islam di dunia internasional, bukanlah kita, bukanlah manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dialah yang telah menentukan garis-garis metodologi, tata cara bagaimana kita bergaul dengan bangsa-bangsa ataupun negara-negara lain. Islam telah menentukan secara tegas bahwasanya agenda politik luar negeri ataupun kebijakan politik luar negeri institusi negaranya tidak akan pernah berubah dari pelaksanaan dan propaganda dua perkara. Yang pertama adalah dakwah Islam, dan yang kedua adalah jihad fi sabilillah. Dari mana kita bisa mendapatkan kesimpulan seperti itu?
para pengamat dunia Islam dan para penuntut yang Allah muliakan, para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Jika kita mengkaji sirah Rasulullah SAW, di mana beliau telah berhasil mendirikan negara di Madinah Al-Munawwarah, lalu kemudian membina relasi dan hubungan internasional dengan negara-negara dan umat-umat lain, maka pengkaji sirah atau pengkaji sejarah akan mendapati sebuah agenda yang sifatnya fix, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para utusannya, yang disampaikan Rasulullah SAW kepada para komandan perang atau panglima militernya yang diutus ke berbagai front menghadapi negara-negara yang berperang dengan negara Islam. Banyak hadis-hadis Nabi yang memberikan kepada kita gambaran mengenai dasar-dasar yang menjadi relasi hubungan internasional ini. Imam Muslim misalnya mengeluarkan hadis melalui jalur Buraidah bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepada utusan atau komandan perangnya wasiat ataupun petuah, atau boleh dikatakan nasihat dan perintah, yang intinya digariskan dalam 3 perkara besar. Yang pertama di situ dinyatakan ad'uhum ilal Islam, serulah mereka kepada Islam. Ini artinya penyebaran risalah Islam merupakan agenda pertama dari kebijakan politik luar negeri negara yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga negaranya menjadi negara yang bersifat ideologis, yang mempropagandakan ideologinya, menyebarluaskan risalah Islam, yang mengajak kepada umat manusia agar mereka selamat di dunia dan selamat di akhirat. Rasulullah menyatakan dalam lanjutannya, فَإِنْ أَجَابُوكَ فَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. Kalau mereka menerima, menjawab seruan Islam, فَقْبَلْ مِنْهُمْ, maka terimalah mereka, terimalah Islamnya mereka, وَكُفَّ عَنْهُمْ, dan tahanlah dirimu untuk menyerang mereka secara fisik, secara militer. Ini prinsip pertama atau prinsip dasar, yaitu ajakan atau seruan ideologis kepada mereka, kepada bangsa-bangsa selain Islam, yang menjadi dasar relasi hubungan yang dibangun oleh negara Islam dengan negara-negara lainnya. Lalu bagaimana kalau mereka menolak? Rasulullah sudah memberitahu kepada kita juga. Ketika mereka menolak, maka ada pilihan yang kedua, yaitu penggabungan wilayah mereka menjadi wilayah Islam, agar wilayah mereka bersatu dengan wilayah kita menjadi wilayah Islam, agar diterapkan di atas wilayah itu sistem Islam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan mereka diberikan kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berkeyakinan, dan mereka akan mendapatkan hak serta kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara muslim di wilayah-wilayah Islam. Lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Begitu kaidah-kaidah yang ada di dalam politik Islam. Lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Apa yang menjadi hak mereka juga hak kita. Apa yang menjadi kewajiban mereka juga adalah kewajiban kita. Hak kita mendapat pekerjaan, hak kita untuk terjaga kehormatan dan harta bendanya, hak kita untuk bisa dapat pendidikan, hak kita untuk dapat keamanan, hak kita untuk menjalankan ibadah, itu mereka juga dapatkan, walaupun mereka berbeda keyakinan. Asal syaratnya, mereka menerima pilihan kedua,
setelah mereka menolak untuk menerima Islam. Kompensasinya mudah. Hanya cuma mengeluarkan apa yang disebut dalam sejarah Islam atau fikih Islam dengan istilah jizyah. Semacam pungutan terhadap orang-orang non-muslim yang bersedia hidup di bawah kekuasaan Islam, yang wilayahnya udah bersatu dengan wilayah Islam, di mana mereka diberikan hak dan kewajiban sama dengan warga negara muslim, di mana kehormatan mereka dijaga, dibela, harta mereka dilindungi, keyakinan mereka pun dipelihara. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Maka mereka cuma mengeluarkan apa yang disebut dengan jizyah, semacam pungutan setiap tahun yang dibebankan terhadap laki-laki, bukan perempuan, terhadap orang yang punya pekerjaan, bukan orang yang sudah tua, yang sudah pensiunan, terhadap orang yang masih produktif laki-laki. Tidak dikenakan terhadap para rahib atau para pendeta mereka, dibebaskan. Begitupun tidak dikenakan kepada anak-anak. Ini adalah pungutan yang sangat ringan. Tidak seperti pungutan pajak sebagaimana yang kita kenal sekarang, yang tidak peduli apakah kaya atau miskin, apakah orangnya sudah tua atau masih muda. Islam tidak mengenal pungutan yang zalim. Jizyah adalah pungutan yang diwajibkan kepada mereka, orang-orang ahlu zimmah, orang-orang kafir yang kita jaga. Ya. Karena Allah yang menentukan keberadaan jizyah itu, begitu juga Rasulnya, dan kita adalah orang-orang yang mempraktekkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang menentukan. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, bagaimana kalau mereka menolak pilihan kedua? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita dalam hadis Muslim itu, fa'in abau fasta'in billahi wa qatiluhum. Kalau mereka menolak, maka mintalah tolong kepada Allah dan perangilah mereka. Itu adalah pilihan terakhir ketika seruan Islam ke negeri mereka dihalangi oleh penguasa-penguasa tiran mereka, dan mereka enggan bergabung dengan wilayah Islam agar supaya dihukumi hukum Allah yang maha adil. Maka pilihan ketiga adalah jihad fi sabilillah. Dilakukan untuk menghancurkan penghalang fisik, bukan untuk menghancurkan komunitas manusia, bukan untuk memaksa komunitas manusia rakyat yang non-muslim itu untuk memeluk Islam, tapi untuk menghancurkan penghalang-penghalang fisik yang dibuat oleh para penguasa tiran dan zalim itu. Karena menolak dan menghalangi seruan Islam ke negara mereka. Jadi dua perkara penting dakwah Islam untuk penyebaran risalah Islam ke seluruh penjuru dunia, dan juga jihad fi sabilillah sebagai langkah terakhir dari penyebar luasan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia, adalah metodologi yang sifatnya baku atau fix, yang menjadi agenda dan kebijakan politik luar negeri negara Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti dan dipraktekkan oleh para khulafa di masa Khulafaur Rasyidin, begitu juga di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan juga Turki Utsmani. Dan kita bisa melihat surat-surat dari para pejabat dan penguasa mereka kepada negara-negara yang lain di dunia internasional. Maka inilah yang ditentukan oleh Islam, bukan kita yang menentukan. Dan itulah yang menyebabkan institusi negara Islam pada masa lampau bisa mencapai derajatnya sebagai negara terkemuka di dunia. Negara yang diikuti oleh negara-negara lain di dunia.
yang gentar musuh-musuh Islam menghadapi negara yang terkemuka ini. Begitulah cara dan metode yang ditentukan oleh Islam dalam membina hubungan relasi dengan negara-negara lain. Dan itu adalah ciri sebuah negara ideologis, negara daulah mabda'iyah. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, itulah mengapa pada saat ini semua perkara yang menyangkut dua unsur yang menjadikan institusi negara Islam dahulu mencapai tataran tertinggi dalam hubungan internasional, berusaha untuk dieliminir oleh orang-orang dan negara-negara yang tidak suka dengan Islam dan kejayaan kaum muslim. Dakwah Islam bukan lagi bersifat dakwah ideologis, tapi diarahkan dan dipojokkan pada aspek dakwah yang sifatnya spiritual, hanya bersifat penyampaian norma dan etika serta akhlak. Tidak pernah mengekspos dan mengungkap hukum-hukum dan sistem yang terkait dengan misalnya ekonomi, politik, peperangan atau jihad fisabilillah, hubungan internasional, dan sebagainya dan sebagainya. Kita lebih sering mendengarkan dakwah Islam hanya menyangkut urusan-urusan ubudiyah saja. Salat, puasa, haji atau umrah, masalah-masalah keluarga, persoalan-persoalan waris. Meskipun perkara-perkara itu bagian dari hukum Islam, tapi mengapa kita tidak mengekspos urusan-urusan lain yang juga banyak di dalam hukum dan sistem Islam? Yang kedua juga mereka, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dan institusi negara-negara yang tidak suka dengan Islam, berusaha mendiskreditkan, membuat stigma negatif terhadap konsep jihad fi sabilillah. Mereka menganggap bahwa jihad ini harus dihancurkan, karena jihad inilah yang telah menempatkan dahulu institusi negara Islam menjadi negara yang paling top di dunia. Karenanya musuh-musuh Islam di seluruh dunia berusaha untuk mendiskreditkan konsep jihad. Awalnya mereka memojokkan konsep jihad hanya pada konsep perang defensif, bukan perang ofensif. Setelah perang defensif, mereka meluncurkan lagi propaganda bahwa pada zaman modern ini sudah tidak layak lagi membuat manuver militer, membina hubungan dengan negara luar secara militer, atau dengan pendekatan-pendekatan militer. Saat ini adalah pendekatan-pendekatan yang sifatnya diplomatis. Itu yang paling cocok. Melalui berbagai perundingan, melalui berbagai seminar, melalui berbagai upaya untuk mendekatkan hubungan dan kesepahaman di antara dua negara atau lebih. Ini adalah cara-cara untuk mendiskreditkan dan memojokkan, mempersempit konsep jihad fisabilillah. Lalu kemudian dikemas bahwa jihad fisabilillah itu adalah konsep-konsep yang merusak. Lebih banyak mereka menyebutnya dengan istilah teror. Dan akhirnya membuat kita kaum muslim tidak suka atau tidak terlalu suka dengan istilah-istilah, bahkan mendengar kata jihad fi sabilillah. Jadi mereka, para pengamat dunia Islam dan penuntut ilmu yang Allah muliakan, berusaha menekan kepada kita kaum muslim agar tidak menggunakan pendekatan militer
dan berusaha untuk mengedepankan pendekatan-pendekatan yang sifatnya dialogis, sementara mereka tidak melontarkan tekanan itu kepada negara-negara terkemuka di dunia pada saat ini, seperti kepada Amerika atau Zionis Yahudi, di mana Amerika, Zionis Yahudi, atau negara-negara barat lain seperti Inggris, Perancis telah menjadikan peperangan yang mereka buat, invasi militer yang mereka lakukan, entah itu dalam kasus Irak pada satu dekade lampau, atau sebelumnya Amerika menginvasi Panama misalnya, atau Perancis menginvasi wilayah Chad yang ada di Afrika, atau sebagian Libya, atau Inggris dulu beberapa dekade lalu menginvasi wilayah Falkland ketika berkasus dengan Argentina, menjadi hak eksklusif yang mereka miliki. Begitupun kaum Zionis Yahudi, peperangan menjadi hak eksklusif mereka, dan mereka dengan mudah mengangkat senjata, menekan negara lain, dan menjajah negara lain begitu saja. Sementara sikap bangsa-bangsa lain tidak ada yang tidak setuju atau menolak. Terlebih lagi ketika Amerika dalam kasus invasi Irak dahulu berhasil mendapatkan stempel dari Dewan Keamanan PBB melalui kebohongan kepemilikan senjata pemusnah massal yang belakangan terbukti itu hanyalah hoax, berita bohong yang dipropagandakan oleh Amerika untuk dapat legitimasi dan dukungan koalisi dari negara-negara seluruh dunia, terutama melalui Dewan Keamanan PBB. Jika peperangan itu menjadi hak eksklusif mereka, kenapa kita kaum muslim tidak diperkenankan memiliki hak yang sama? Kenapa propaganda untuk mengeliminir, mendiskreditkan jihad dilontarkan kepada kaum muslim, sementara mereka sendiri tidak pernah mengevaluasi dirinya dengan pendekatan-pendekatan militer yang mereka telah buat? Begitulah para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, bahwasanya kita telah dilucuti bukan hanya identitas dan jati diri kita, tapi kita telah disimpangkan dari jalan lurus yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan kemudian kita membenci jalan lurus itu, sebagaimana kita tidak suka terhadap bangkai ataupun makanan yang sudah kotor dan menjijikkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah menjadikan dakwah Islam, penyebar luasan ideologi Islam ke seluruh penjuru dunia, dan juga konsep jihad fisabilillah yang mulia itu sebagai mercusuarnya Islam. Maka apakah kita akan memilih kebijakan politik luar negeri lain yang bukan berasal dari Allah dan Rasul-Nya? Apakah sesuatu yang bukan dari Allah dan Rasul-Nya itu lebih mulia dari yang telah Allah berikan kepada kita? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.